Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat Isya dan tarawih yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Merupakan sebuah cita-cita, sebuah tujuan, sebuah keinginan dari seorang muslim, dari seorang mukmin di dunia ini adalah tujuannya menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mendapatkan surganya. Jadi cita-cita kita yang tertinggi, cita-cita seorang muslim yang tertinggi itu adalah mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Betul apa betul Bapak Ibu? Betul. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam Al-Qur'an ciri-ciri orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala janjikan mendapatkan surga. Kurang lebih yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan itu ada 7 Bapak Ibu rahimahullah. Mungkin saya tidak akan bahas secara gamblang ya, tidak akan bahas secara rinci. Saya hanya akan menyampaikan poin-poin penting saja. Apabila ini ada yang penting, mungkin bawa catatan, boleh dicatat Bapak Ibu. Atau yang tidak bawang ya, silahkan diingat masing-masing. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih, alladzina yufuna bi'ahdillahi wa la yanquduna al-mitsaq." Kata Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah orang yang berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengingkari janji yang telah ia janjikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Janji apa niku Bu? Janji apa? Janji Islam. Jadi kita beragama Islam itu ketika kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, berarti kita telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk senantiasa beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya nek setiap salat itu kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah dan kami memohon, hanya kepadamu lah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, berarti kita telah berjanji untuk senantiasa mengikuti jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita beragama, kita beribadah itu harus berlandasan 2 ini Bapak Ibu. Yang pertama ikhlas, yang kedua mutabaah. Yang pertama kita ikhlas amalan kita untuk Allah, yang kedua adalah mengikuti jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusal, orang-orang yang menyambung tali silaturahmi. Ini sebentar lagi lebaran Bapak Ibu. Nggih, biasanya kita maaf-maafan, biasanya kita saling mengunjungi saudara kita. Nggih, namun bukan berarti menyambung tali silaturahmi itu hanya waktu lebaran. Yang Allah janjikan itu orang-orang yang menyambung tali silaturahmi setiap saat. Jadi kalau ada permusuhan atau ada percekcokan di antara kita, kita segera minta maaf. Nih kata Nabi itu batas kita itu bercekcok itu 3 hari Bapak Ibu. Jadi kita tidak boleh saling diam-diaman lebih dari 3 hari. Kemudian wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab, orang yang takut kepada Allah dan takut kepada siksa Allah. Bagaimana membuktikan kita takut? Kalau kita itu takut dengan siksa Allah, kita takut kepada Allah.
yaitu dengan kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa niku napa Bapak Ibu? Takwa itu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Ada ulama yang mengartikan kata takwa niku kita membuat batasan atau membuat pagar nggih antara kita dengan neraka. Jadi kita antara neraka itu kita punya batasan. Jadi kita nggak masuk neraka. Itu takwa. Jadi setiap amalan yang membuat kita dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka, kita mengerjakan sesuatu yang menghalangi kita dari neraka, maka kita telah bertakwa kepada Allah. Kemudian yang keempat, walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim, orang yang sabar nggih dalam rangka apa? Mencari ridho Allah. Sabar karena mencari keridhaan Allah, mencari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa aqamus shalah, kemudian orang-orang yang mengerjakan salat. Kira-kira yang dijanjikan Allah surga itu yang salatnya seperti apa Bapak Ibu? Orang yang dijanjikan surga itu yang salatnya bisa menghalanginya dari perbuatan keji dan mungkar. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau salat kita itu sudah sholat terus, tapi kok ya kita masih berbuat kemungkaran terus, berbuat keji terus, berarti masih ada yang konslet dari sholat kita. Berarti kita yang lihat sholatnya Bapak Ibu. Kalau kita mau termasuk orang-orang yang dijanjikan surga oleh Allah, kita harus memperbaiki sholat kita. Fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang sholat. Kok bisa Bapak Ibu orang sholat itu celaka? Alladzina hum an salatihim sahun, orang yang sholatnya itu lalai. Ya. Sholat memang sholat, tapi dalam sholat dia lalai. Entah dia itu mendatangi sholat dia lalai, ataupun di dalam sholatnya dia lalai. Lalai dari apa? Lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam sholatnya. Kemudian selanjutnya, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, orang yang menginfakkan hartanya, senantiasa menginfakkan hartanya dalam keadaan terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Jadi yang dijamin sama Allah surga itu orang yang senantiasa bersedekah, baik dalam keadaan sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Jadi dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan mencari wajah manusia. Kalau ada orang yang bersedekah ketika terang-terangan saja, mencari ridhonya manusia, mencari pujiannya manusia, maka tidak termasuk dari yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, orang-orang yang membalas perbuatan orang lain, ya perbuatan jeleknya orang lain itu dengan perbuatan baik. Sebenarnya Bapak Ibu, kita membalas perbuatan zalim orang dengan setimpal itu boleh. Tapi kalau kita balas berarti kita nggak spesial. Yang spesial seperti apa? Yang membalas dengan kebaikan. Ada ayatnya Bapak Ibu, tapi saya lupa ayatnya. Mungkin kapan-kapan insya Allah saya bawakan ayat yang membolehkan untuk kita membalas. Namun kalau kita pengen termasuk orang-orang yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita membalas kejelekan orang dengan kebaikan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, jannatu adni yadkhulunaha, orang-orang yang tadi Allah janjikan itu akan Allah taala masukkan ke dalam surga. Apakah masuknya sendirian Bapak Ibu? Tidak. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, kemudian orang-orang ini masuk bersama keluarga mereka, bersama bapak-bapak mereka, bersama buyut-buyut mereka, nenek moyang mereka, kemudian para istri-istri mereka dan sanak famili mereka yang soleh. Jadi Allah Ta'ala nanti akan kumpulkan kita lagi di surga kalau kita mau termasuk golongan orang-orang yang 7 tadi ini. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah,
Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Kemudian nanti di surga Bapak Ibu, orang-orang yang di surga itu akan dikunjungi oleh para malaikat. Jadi para malaikat itu akan datang dari segala pintu. Kemudian malaikatnya mengucapkan apa? Salamun 'alaikum bima sabartum. Kesejahteraan atas kalian, keselamatan atas kalian. Atas apa? Atas kesabaran kalian. Kesabaran dalam apa Ibu? Dalam bertakwa, dalam kita menjalankan perintah Allah dan kita bersabar untuk menjauhi larangan Allah. Salamun alaikum nasbur fa ni'ma 'uqbad dar. Dan kata Allah, maka betapa nikmatnya tempat kembali tersebut, betapa nikmatnya surga yang nanti Allah Subhanahu wa taala janjikan. Di dalam surah Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala, "Fan fa bi ayyi ala rabbikum atukadziban." Nikmat yang mana lagi yang kau dustakan? Di surga itu segala macam itu ada Bapak Ibu. Kita minta apapun ada. Bahkan kita baru membayangkan, kita belum minta, itu sudah ada di depan kita. Maka betapa nikmatnya surga yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Maka Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, kalau kita pengen termasuk orang-orang yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala dengan surganya, maka kita harus melaksanakan 7 sifat tadi Bapak Ibu. Ya. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa buka ayatnya di surat Ar-Ra'd Bapak Ibu. Kalau nggak salah di surat Ar-Ra'd, nanti bisa dibuka, saya lupa ayat keberapa. Kemungkinan halaman yang ke-1, 2, 3, 4 Bapak Ibu. Halaman ke-4 surat Ar-Ra'd. Kalau tidak salah Bapak Ibu. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, ini tadi sedikit yang dapat saya sampaikan. Banyak khilaf, banyak salah yang saya sampaikan. Itu datangnya dari saya pribadi dan ada benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak kata-kata yang saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu rahimakumullah. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.